Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setiap tanggal 31 Juli, Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santo Ignatius Loyola, Imam. Dan kita sungguh bersuka cita karena telah bergabung bersama kita dalam siaran Zoom Romo Reynold Sombolayuk Olmi, yang biasa kerap kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Rey. Romo Rey, selamat bergabung, salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Puji Tuhan, luar biasa. Mbak Lucy, senang sekali bisa bergabung dengan para sahabat Oase Rohani Katolik. Iya, kami juga penuh dengan sukacita karena Romo berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih ya Romo. Sama-sama dengan senang hati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari kita satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Rey. Silakan Romo. Baik, saudara-saudari semuanya, mari kita awali dengan memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan atas berkat dan penyelenggaraanmu pada kami semua. Hari ini kami boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan sabdamu. Kiranya Engkau menerangi hati kami semua dengan terang Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan sungguh menjadi kekuatan dan penuntun di dalam hidup kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Berkatilah kami selalu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Dalam nama Yesus, hendaknya setiap makhluk di surga, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut. Dan demi kemuliaan Bapa, hendaknya setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kitab Keluaran, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Keluaran. Waktu itu, Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai. Musa membawa di tangannya kedua loh hukum Allah. Loh-loh itu bertulis pada kedua sisinya sebelah menyebelah. Kedua loh itu telah dibuat oleh Allah dan tulisannya adalah tulisan Allah, digurat pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar sorak-sorai bangsa Israel, berkatalah ia kepada Musa, kedengarannya bunyi sorak peperangan di perkemahan. Jawab Musa, bukan nyanyian kemenangan, bukan pula nyanyian kekalahan, melainkan nyanyian berbalas-balasan. Itulah yang kudengar. Ketika sudah dekat perkemahan dan melihat anak lembu serta orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dibantingnya kedua loh itu dan dihancurkannya pada kaki gunung. Kemudian diambilnya patung anak lembu buatan mereka itu, lalu dibakarnya dalam api, digilingnya sampai halus dan ditaburkannya ke atas air, dan orang Israel disuruh meminumnya. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa sebesar itu kepada mereka? Jawab Harun, janganlah tuanku marah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku,
Buatlah Allah bagi kami yang akan berjalan di depan kami, sebab mengenai Musa yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, barang siapa mempunyai emas, hendaklah menanggalkannya. Semua emas itu mereka berikan kepadaku. Aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kalian telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembali Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Maka Tuhan bersabda kepada Musa, barang siapa berbuat dosa terhadapku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebut kepadamu. Di depanmu akan berjalan malaikatku. Tetapi pada hari pembalasanku, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di tanah Mesir, yang melakukan karya-karya ajaib di tanah hitam, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahaki di hadapannya, untuk menyurutkan amarahnya sehingga Ia tidak musnah mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pamorei, dari bacaan liturgi pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Ya, Balusi dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia,
Hari ini bacaan yang sangat indah, terutama karena bacaan hari ini sebenarnya sangat relevan dengan hidup kita, terutama ketika kita mendengarkan bacaan pertama tadi. Kita belajar tentang kesetiaan. Orang-orang Israel, kita tahu mereka mengalami penyertaan Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji. Namun meskipun ada pengalaman penyertaan Tuhan yang sangat dekat, tetapi mereka tetap meninggalkan Tuhan, meskipun hanya sebentar saja ditinggal oleh Musa. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa terkadang kita juga seperti orang Israel. Kita meninggalkan Tuhan dengan mudah. Kita mengkhianati Tuhan yang sudah begitu mencintai kita. Terkadang ada persoalan sedikit, kita lalu melupakan Tuhan. Kita mencari tempat lain untuk meminta pertolongan. Kita belajar untuk selalu setia, untuk selalu menyandarkan diri kepada Tuhan. Dan bacaan Injil saya kira juga sangat indah, menceritakan perumpamaan tentang biji sesawi. Jelas sering menjadi perdebatan. Apakah biji sesawi ini sungguh-sungguh merupakan biji yang paling kecil? Jelas ini bukan soal fakta sejarah atau historis atau soal biologi, tetapi soal perumpamaan yang indah yang ingin disampaikan Yesus kepada kita. Ini adalah bagian dari 6 perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah itu. Dan di dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi ini diperlihatkan kerajaan Allah sebagai suatu situasi di mana hal-hal yang awalnya kecil ternyata bisa mempunyai dampak yang sangat besar. Dan sangat jelas hal ini menjadi nyata di dalam gereja kita. Kita tahu gereja kita diawali dengan sesuatu yang sangat kecil dari pribadi Yesus sendiri. Dan kemudian dari 12 rasul. 12 rasul yang kita tahu mereka orang-orang yang sangat sederhana. Ya, bukan orang-orang yang penguasa, orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang sederhana yang kecil. Tetapi dari situ kemudian berkembang menjadi gereja yang sangat besar saat ini. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan yang terjadi ini. Tetapi juga di samping itu kita juga belajar bahwa peristiwa atau kisah biji sesawi dan juga ragi mengingatkan kita untuk senantiasa mengutamakan hal-hal kecil ini. Seringkali kita menyepelekan hal-hal kecil dan selalu mengarah kepada sesuatu yang besar. Tetapi hal-hal kecil itu kadang-kadang mempunyai dampak yang luar biasa. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan hal yang sangat indah tentang hal ini. Dia mengatakan, tidak semua dari kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Nah, inilah yang saya yakin kita bisa lakukan. Melakukan hal-hal kecil yang mungkin menjadi sesuatu yang rutin, tetapi dengan cinta yang besar. Sehingga dampaknya menjadi sangat besar. Karena cinta inilah yang punya kekuatan untuk mengubah sesuatu, untuk membuat suatu mujizat. Dan itu juga yang sebenarnya kalau kita belajar dari bacaan pertama tadi, tidak dimiliki oleh orang Israel. Mereka mengikuti Tuhan, tapi mereka tidak mencintai Tuhan. Sehingga dengan mudah mereka mengkhianati Tuhan. Kita juga belajar dari Santo Ignatius Loyola yang hari ini kita peringati.
Santo Ignatius Loyola orang yang sangat mengasihi Tuhan dan ia meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Tuhan. Ada sebuah kutipan yang sangat indah dari Santo Ignatius dari Loyola. Dia mengatakan, kalau Tuhan memberikan kepadamu banyak penderitaan, itu adalah tanda bahwa Dia menyediakan rencana yang besar bagimu dan Dia ingin membuatmu menjadi orang kudus. Kita tentu kadang-kadang mempunyai gambaran sebagai orang beriman, orang Katolik, kita selalu bahagia, selalu mengalami berkat Tuhan, selalu mengalami kesuksesan, tidak ingin mengalami kesulitan. Tetapi terkadang melalui kesulitan-kesulitan, melalui masalah-masalah, kita bertumbuh dan berkembang. Apakah kita berani setia di dalam setiap situasi yang kita alami, suka dan duka, kita tetap percaya bahwa Tuhan mencintai kita. Amin. Amin. Romo begitu luar biasa ya menjelaskan makna dari bacaan pada hari ini untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan beriman kita. Yang saya mau tanyakan adalah begini Romo, tadi kan Romo katakan bahwa di bacaan pertama tidak ada kesetiaan dari bangsa Israel. Begitu pada saat Musanya pergi, dia merasa hilang sudah segala-galanya, tidak ada arah dan pegangan. Kemudian membuat Allah lain. Dan itu kerap kali juga terjadi pada hidup saya dan juga mungkin semua sahabat yang sedang mendengarkan. Di saat kita kehilangan seseorang yang kita cintai atau kita diterpa masalah, kita pun juga seperti terombang-ambing ya Romo. Tapi bagaimana kita bisa sebagai anak-anak Tuhan mempunyai iman yang hidup, mempunyai rahmat, kesetiaan untuk tetap berpegang pada Tuhan apapun yang kita alami. Bagaimana Romo? Memang tidak mudah ya, karena pertama mindset kita yang harus kita ubah. Ya, selama ini mindset kita ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan selalu mudah, hidup kita akan selalu nyaman, hidup kita tidak akan ada masalah. Dan ketika itu tidak terjadi, lalu kita mulai bertanya, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya? Dan jelas mindset ini yang tidak tepat. Tuhan selalu mengasihi kita. Dan kadang-kadang kasih itu kita alami di dalam kesulitan-kesulitan. Seperti yang saya sampaikan tadi tentang kata-kata Santo Ignatius dari Loyola. Bahkan melalui penderitaan kita mengalami bahwa Allah mengasihi kita. Karena ia menyiapkan rencana yang indah dan membuat kita menjadi kudus. Juga kita belajar dari perumpamaan tentang ragi. Bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang ragi ini sebagai sesuatu yang berbeda dari paham-paham sebelumnya. Ia mengubah mindset orang-orang yang mendengarnya. Dalam gagasan orang Yahudi, ragi itu dipahami sebagai sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor. Maka ragi itu sesuatu yang kalau bisa disingkirkan. Kita ingat peristiwa Paskah, orang-orang menyingkirkan ragi karena dianggap sebagai sesuatu yang mengotori. Dan itu juga diungkapkan oleh Rasul Paulus beberapa kali di dalam suratnya. Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 8 dan juga dalam Galatia pasal 5 ayat 9. Tetapi Yesus di dalam perumpamaan tentang ragi ini, ia membuat ragi ini sebagai sesuatu yang sangat positif, ya, sesuatu yang kemudian memberi semangat, memberi sukacita bahwa dari ragi yang 3 sukat itu dapat membuat adonan yang indah, yang enak, yang bisa dinikmati. Kita mengubah pola pikir kita agar kita selalu mengalami bahwa di dalam situasi apapun Tuhan selalu mengasihi kita. Apakah kita juga mau selalu setia kepada Tuhan? Iya, berarti kita selain merubah pola pikir juga merubah pandangan kita dalam melihat segala sesuatu ya Romo ya.
supaya betul kita sekali. melihat dari kacamata Tuhan, bukan dari kemanusiaan kita ya, bahwa Ya, apa yang Tuhan berikan pasti Tuhan akan berikan yang terbaik di balik keterpurukan, kehilangan, juga di balik proses ya Romo ya. betul sekali. Ya, Romo, ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dahulu ya Romo ya. Baik-baik ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Rey. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai kembali lagi bersama Romo Reynol Sombolayut Omi dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Rey, kita kembali lagi pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Kalau tadi Romo juga ada jelaskan tentang bacaan Injil, sesuatu yang kecil, jangan pernah dipandang bahwa itu tidak pernah berarti, tetapi bisa menjadi besar dan bahkan menjadi kebaikan buat kita semua. Nah, di dalam praktek kehidupan ini ya Romo ya, kadang-kala kan kita misalnya contoh, ayo siapa yang mau di gereja, siapa yang mau jadi ketua lingkungan gitu kan. Kadang-kala kita suka berpikir juga, aduh mungkin nggak ya saya bisa, karena kan sibuk misalnya, atau cuman ketua lingkungan atau apa gitu. Nah, cara kita untuk benar-benar sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan, apapun yang Tuhan kasih, sekecil apapun, ketua lingkungan, atau mungkin sebagai eh, mengurus misinar dan sebagainya, tapi kan bisa menjadi sesuatu yang berarti ya Romo ya. Bagaimana kita bisa menanggapinya untuk bisa menjadi baik, berperan aktif, walaupun sekecil apapun yang kita lakukan. Ya, saya kira kata-kata Bunda Teresa tadi bisa menjadi kunci. Ya, dia mengatakan tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Kuncinya adalah cinta itu. Bagaimana kita melakukan semuanya dengan keikhlasan, dengan semangat sukacita, bukan sesuatu yang dipaksa, yang kita lakukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan penuh sukacita. Dan tentunya akan terasa efeknya, buahnya di dalam hidup kita ketika kita melayani dengan penuh sukacita. Kadang-kadang orang ingin di dalam gereja mengarah saya ingin menjadi anggota dewan, Oh, ya mau tampil sesuatu ya yang Romo ya? tampil, prodiakon dan sebagainya. Ya, kalau ketua lingkungan apa sih? Cuman capeknya doang, cuman disuruh-suruh dan sebagainya, nggak usah lah. Tetapi justru kalau kita melayani Tuhan dengan semua pelayanan, ya segala bentuk pelayanan, baik itu yang kelihatan maupun yang ada di belakang layar, saya kira kita akan merasakan sukacita di situ. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha dengan hati kita sungguh-sungguh jujur. Ya, saya melakukan ini untuk Tuhan atau saya ingin melakukan ini untuk mencari popularitas misalnya, atau ingin mencari misalnya dalam arti tertentu ingin dikenal, ya, ingin dihargai, ingin dipuji, ataukah memang sungguh-sungguh untuk Tuhan sendiri. Dan ini yang akan terasa orang lain di sekitar kita akan sungguh merasakan pelayanan yang berasal dari hati. Itu. Iya, seperti yang Romo lakukan pada hari ini juga contoh nih, menebarkan biji sesawi buat kita semua. Nah, Amin. Amin. saya juga mau bertanya nih Romo, kadang-kala kan yang kita lakukan niat baik belum tentu bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik ya. Dan seperti yang Romo lakukan pada hari ini adalah menabur biji sesawi buat kita semua, menyiram kerohanian kita supaya iman kita tumbuh dan hidup. Berarti kita harus merubah bahwa niat yang kita lakukan adalah dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta ya Romo, supaya bisa Ya, berbuah betul hasil sekali. yang baik ya. Romo selain dari kita bisa melayani, tadi kan Romo katakan adalah gereja kecil dimulai dari pribadi kita dan juga dari sebuah keluarga untuk menjadi besar. Di keluarga apa yang bisa kita implementasikan Romo untuk melaksanakan firman Tuhan? Misalnya kita bisa menjadi berkat bagi sesama, juga nanti bisa buat lingkungan kita dan sebagainya. Ya, di dalam keluarga sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita buat, ya, terutama untuk suami istri, untuk orang tua, untuk anak. Ya, bagaimana
masing-masing melakukan tugasnya dengan baik, dengan penuh kasih, saling melayani. Seringkali yang saya dengar, yang saya alami juga, kadang-kadang di dalam keluarga itu saling hitung-hitungan. Saya sudah mengantar anak, saya sudah kerja, sekarang kamu yang melayani saya sudah capek, sekarang kamu yang melayani saya. Saling menghitung pengorbanan yang sudah dilakukan. Jelas ini adalah bentuk atau awal dari keretakan yang selalu akan memicu persoalan. Tetapi yang namanya pelayanan dari hati itu tidak akan memperhitungkan apa yang dilakukan. Ya, pengorbanan yang tulus tidak akan memperhitungkan. Memang betul kadang-kadang kita kesal, kita jengkel, ya. Tetapi itu Manusiawi ya bisa Romo ya. sangat-sangat manusiawi, ya. Tetapi itu bisa kita komunikasikan dengan baik, ya. Kita komunikasikan, kita sampaikan dengan baik daripada menjadi sumber persoalan. Tapi itulah memang dinamika berkeluarga, ya. Tidak selalu indah, ya. Kita bukan hidup di surga yang semuanya indah. Kita masih hidup di dunia dan kita bergulat dengan berbagai macam juga, termasuk kekecewaan, kejengkelan, ya. Tetapi kita berusaha belajar untuk mengatasi semuanya ini. Ya, kata-kata Mother Teresa ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, melakukan hal-hal kecil dengan cinta itu bukan hal yang mudah, tapi bukan juga hal yang tidak mungkin. Ya, kita bisa Betul. melihat karya dia menjalaninya dengan luar biasa. Bagaimana dia memberi makan orang yang disingkirkan, orang yang dihindari, orang yang sakit, tapi dia melakukannya itu, dan itu membuka mata dunia bahwa ternyata masih ada kebaikan yang indah dari dunia ini. Iya, berarti bagaimana kita memandangnya ya Romo ya, supaya Betul apa yang sekali. kita lakukan untuk bisa menjadi baik, untuk bisa berbuah kebaikan buat kita dan juga buat sesama kita tentunya ya Romo. Saya jadi teringat pernah ada satu dulu ya, beberapa waktu yang lalu kan kita sama-sama mengalami pandemi COVID ya Romo ya. Ya, Kadang-kala kita di dalam rumah juga berpikir apa sih yang bisa kita lakukan gitu dengan orang melihatnya kok sepertinya gabut, hanya diam di rumah, tapi ternyata banyak hal yang bisa dilakukan pada waktu itu. Kita di dalam komunitas lingkungan berbagi, bikin makanan kecil, berbagi kepada orang-orang di pinggir jalan, berbagi obat-obatan dan vitamin yang ternyata itu membuahkan kebaikan juga Romo. Akhirnya di sekeliling pada melihat, oh mereka pun juga ikut berbagi juga kepada sesama. Tapi ya, sekarang kita bisa akan lebih baik lagi karena sudah melewati masa yang sulit, tapi kita akan bisa tetap selalu berbagi untuk menjadi yang terbaik ya Romo ya. betul-betul sekali. Itulah Romo, indahnya dunia ini, ya. betul, Tuhan, kalau kita saling berbagi. ya, Tuhan kadang-kadang membuat atau membiarkan situasi yang tidak enak itu muncul supaya kita bisa menyadari bahwa ternyata kita sangat terbatas. Kita membutuhkan orang lain. Dan justru di Betul, dalam kebersamaan inilah kita bertumbuh, kita berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa ada hal-hal yang selama ini mungkin tidak kita pikirkan, ternyata bisa kita buat. Inilah indahnya hidup itu. betul, betul, betul sekali yang Romo katakan. Dan itu kita rasakan semua setelah kita melewati masa proses yang dimana menurut kita tidak enak, menurut kita sulit, tapi kita bisa melewati dan bahkan kita bisa berbagi di tengah-tengah keterbatasan kita. Itu akan menjadi sesuatu hal yang indah ya Romo ya. Ya, ya, benar sekali. Benar. Eh, Romo, sebelum kita mengakhiri acara ini ya, Romo mungkin bisa menyapa opa, oma, atau mereka yang sedang sakit, bahwa di dalam keterbatasan mereka pun bisa berbuat, berbagi, menanam, dan menyirami biji-biji sesawi untuk tumbuh menjadi kebaikan. Ya, opa-oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para sahabat was rohani Katolik, ya tentu dalam usia yang semakin lanjut, kita mengalami banyak keterbatasan. Tetapi jangan sampai keterbatasan ini menghalangi kita untuk menebarkan kebaikan, untuk mengembangkan, menumbuhkan biji sesawi yang Tuhan berikan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam keterbatasan itu. Dengan kisah cinta yang kita bisa tunjukkan, yang semangat kasih, dengan doa kita, dengan sapaan kita, dengan senyum kita. Banyak hal
yang masih bisa kita lakukan, terutama untuk orang-orang di sekitar kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Ya, terkadang saya sangat terinspirasi dengan opa oma yang selalu bahagia, selalu menebarkan senyum. Maka kita kita berusaha untuk seperti itu. Ya, kita jangan selalu mengeluh, selalu memikirkan hal-hal yang negatif yang kita alami, tapi bagaimana justru kita mau melihatnya secara indah, secara positif, bagaimana Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Betul. Dan jangan lupa bahwa sebuah senyum, sebuah doa adalah siraman rohani bagi setiap orang yang melihatnya ya Romo ya. Ya, benar sekali. Romo, saya juga mau bertanya sedikit saja. Tadi ada diungkapkan di bacaan pertama ya Romo, bagaimana Israel itu berpaling kepada Allah lain, tapi kemudian Allah dengan penuh kasih begitu mengampuni mereka. Dan kalau kita mengikuti perjalanannya, sampai Tuhan tetap memberikan mereka tanah perjanjian yang begitu luar biasa. Dan Tuhan juga sama seperti kehidupan kita seperti sekarang ya Romo. Apapun dosa kita, pasti Tuhan akan mengampuni. Seperti itu kan Romo? Betul sekali. Ya, disitulah sekali lagi kita belajar kesetiaan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan, walaupun kita sebagai manusia berkhianat, meninggalkan Dia, mengecewakan Dia, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membuka tangannya dan merangkul kita setiap kita mau kembali. Seperti kisah anak yang hilang, bagaimana bapaknya menyambut, lari, menjemput anaknya yang kembali. Kita bisa mengalami bagaimana indahnya cinta Tuhan itu dalam hidup kita, supaya kita selalu diteguhkan. Kita percaya bahwa situasi yang sulit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Betul. Dan seperti contoh di bacaan Injil ya Romo, ragi yang orang melihat itu jelek, tapi ternyata di dalam Tuhan itu bisa membuat kebaikan. Jadi Benar seperti sekali. apapun kita, kalau di dalam Tuhan pasti kita akan dituntun dan bimbing untuk menjadi baik ya Romo. Iya, benar sekali, Mbak Nus. Romo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini yang Romo wartakan Sama-sama. memberikan inspirasi dan semangat dalam kehidupan beriman kita. Terima kasih ya Romo. Sama-sama. Ya, semoga kita selalu dikuatkan dan dihibur, diberi pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelika Luciana dan Romo Reynolds Sombolayuk Omi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Rey. Mari para sahabat Oase Rohani Katolik kita memohon berkat Tuhan untuk kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan karena kami telah Engkau dampingi dalam beberapa waktu ini mendengarkan dan merenungkan sabda. Semoga sabdamu yang kami dengarkan sungguh menjadi kekuatan kami di dalam segala rencana kami, di dalam kehidupan kami, memberi semangat, memberi penghiburan kepada kami untuk selalu setia kepadamu, untuk tidak pernah putus asa, meskipun kami mengalami situasi-situasi yang berat. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai, mendampingi, dan menguatkan kami. Dan bantulah kami juga untuk tekun di dalam melakukan hal-hal kecil dengan semangat cinta kasih yang besar seperti yang telah ditunjukkan oleh Bunda Teresa dan juga yang dapat kami teladani dari Santo Ignatius Loyola yang memberikan dirinya untuk melayani dan mewartakan Injil. Berkatilah kami selalu ya Tuhan. Tuhan bersamamu Dan dan bersama bersama rohmu. rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Romo Reynolds, salam damai Sama-sama. untuk Ya, semuanya. terima kasih.